Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV. Semoga kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga aktivitas-aktivitas yang kawan-kawan kerjakan dapat menjadi ladang pahala dan dapat menjadi ladang rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang melantarkan atau membiarkan orang yang perlu ditolong. Apakah dapat dikenai sanksi atau tidak? Tetapi sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum kepada kita semua. Baik, masuk pada pembahasan contoh kasus yaitu yang berada di Pekanbaru Riau. Pada suatu yayasan tunas bangsa yang diduga telah melakukan praktek penelantaran terhadap puluhan lansia dan balita. Dugaan ini berawal dari laporan atau terkait kematian bayi usia 18 bulan di salah satu panti yang dikelola oleh yayasan tunas bangsa dan dinilai tidak wajar. Setelah dilakukan inspeksi mendadak oleh tim terpadu yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi Riau, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Riau ke panti yang dikelola oleh Yayasan Tunas Bangsa, ditemukan banyak kejanggalan dan berkembang menjadi kasus penelantaran puluhan lansia. Sanksi apakah yang dapat dikenakan bagi pengurus Yayasan Tuna Bangsa yang telah menelantarkan puluhan lansia? Pemilik Yayasan Tuna Bangsa dapat dikenai pasal 304 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pemilik Yayasan Tunas Bangsa dapat dikenai sanksi pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Selain itu ada contoh ada seorang pasien tertabrak lari. Ketika pasien tabrak lari dibawa ke rumah sakit, setelah nyampe rumah sakit, pasien tersebut ditelantarkan oleh perawat yang ada di rumah sakit. Maka perawat tersebut dapat dikenai juga sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 304. Contoh berikutnya, misalnya ada seorang suami yang menelantarkan anak dan istrinya. Itu pun dapat dikenai pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun jika terdapat adanya korban, sebagaimana dalam kasus praktek penelantaran yang terjadi di Pekanbaru pada Yayasan Tunas Bangsa yang terbukti adanya meninggalnya seorang bayi usia 18 bulan. Maka pasal yang dapat dikenakan yaitu pasal 307 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa apabila penelantaran yang dilakukan oleh Yayasan Tunas Bangsa terdapat adanya korban yaitu bayi usia 18 bulan, maka pasal yang dapat dikenakan yaitu pasal 306 ayat 2 yang menyebutkan bahwa jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 9 tahun, maka sanksi pidananya pun dapat ditambahkan. Namun untuk kasus seorang perawat atau seorang suster yang menelantarkan pasien, dapat juga dikenakan sanksi diatur di dalam pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 190 ayat 1 menyebutkan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama
terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Contoh yang ketiga yaitu orang suami yang menelantarkan istri dan anaknya dapat juga dikenai sanksi kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.